Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri Mustafa, NIM D 2019-1093. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dosen selaku pembimbing mata kuliah Akhlak Tasawuf. Soal yang pertama, berikan dasar tasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Dasar tasawuf dalam Al-Quran yaitu di antara ayat-ayat Allah yang dijadikan landasan akan urgensi kezuhudan dalam kehidupan dunia adalah firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, yang artinya barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Landasan dari hadis sendiri yaitu dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau berkata, datang seseorang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan, jika aku mengerjakannya maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia. Rasulullah SAW bersabda, berlaku zuhudlah kamu di dunia maka Allah akan mencintaimu, dan berlaku zuhudlah kamu atas segala apa yang dimiliki oleh manusia maka mereka manusia akan mencintaimu. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. Tasawuf atau sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dohir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud, menjauhi hal duniawi dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisisme Islam. Adapun langkah-langkah tasawuf untuk dapat menuju kehidupan tasawuf sehingga merasakan kedekatan dengan Allah, maka ada langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh seseorang. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, tazkiyah an-nafs. Tazkiyah al-nafs itu adalah merupakan suatu upaya untuk menjadikan hati menjadi bersih dan suci, baik zatnya maupun keyakinannya. Yang kedua, mujahadah dan riyadhah. Yang kedua dan yang ketiga adalah mujahadah dan riyadhah. Dalam pengertian kaum sufi, mujahadah yaitu upaya spiritual melawan hawa nafsu dan berbagai kecenderungan jiwa rendah. Mujahadah adalah perang melawan hawa nafsu, dan perang ini dianggap sebagai perang besar, al-jihad al-akbar, dan perang ini menggunakan senjata samawi berupa zikir kepada Allah. Yang dimaksud riyadhah sendiri ialah latihan kerohanian dalam melakukan hal-hal yang terpuji, baik dengan cara perkataan, perbuatan, maupun dengan cara penyikapan terhadap hal-hal yang benar, yang dilakukan dengan 3 macam cara menurut tingkatan kedekatan hamba dengan Tuhannya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Tasawuf sendiri memiliki relevansi dan signifikansi dengan problema manusia modern, karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah. Sekaligus tasawuf dapat dipahami sebagai bentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf suluki, dan dapat memuaskan dahaga intelektual melalui pendekatan tasawuf falsafi. Tasawuf juga dapat diamalkan oleh setiap muslim dari lapisan sosial manapun dan tempat manapun. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Apa yang Anda pahami tentang thariqah atau tarekot? Thariqah atau tarekot yakni melaksanakan kewajiban dan kesunahan atau keutamaan, meninggalkan larangan, menghindari perbuatan mubah yang diperbolehkan namun tidak bermanfaat,
sangat berhati-hati dalam menjaga diri dari hal-hal yang tidak disenangi Allah dan yang meragukan syubhat. Sebagaimana orang-orang yang mengasingkan diri dari persoalan dunia dengan memperbanyak ibadah sunat pada malam hari, berpuasa sunnah, dan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Baik, lanjut ke pertanyaan kelima. Jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu. Cinta itu sebenarnya suci. Jika kita tahu makna cinta sejati, cinta tersebut akan membawa kita ke dalam kebahagiaan. Dan sebaliknya, jika nafsu lebih mendominasi dari cinta, maka ujung-ujungnya bisa membawa ke dalam kemaksiatan. Cinta itu akan memunculkan rasa ingin menyayangi, melindungi, dan saling menasihati dalam kebaikan. Tidak ada perasaan ingin merusak pasangan atau menjerumuskan ke arah yang tidak benar. Berbeda dengan hawa nafsu yang dari awal tujuannya hanya ingin memanfaatkan dan merusak. Cinta yang dikendarai nafsu cenderung memperlakukan pasangan ke arah yang tidak benar menurut agama. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 6. Damar adalah seorang mahasiswa perantauan yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Dia baru saja mengalami musibah besar di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar habis saat semua keluarga tertidur lelap. Kini dia harus sebatang kara di tengah sedang proses menuntut ilmu. Tak ada keluarga dan harta benda yang tersisa. Pertanyaannya, apa yang akan saya lakukan jika damar itu adalah saya? Baik, jika saya menjadi damar, mungkin saya akan pulang ke rumah dan saya akan menumpang di rumah saudara untuk sementara waktu sampai perasaan hati dan pikiran ini tenang, dan saya akan mencari pekerjaan untuk menyambung sekolah saya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.